Udara pagi di desa Sumberjati terasa sejuk. Embun masih menggantung di ujung daun padi, sementara suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan. Jalanan kecil yang diapit sawah mulai ramai oleh warga yang berangkat ke pasar. Di salah satu sudut jalan, berdiri sebuah bengkel sederhana dengan papan kayu bertuliskan Bengkel Arga Motor, servis segala jenis kendaraan. Arga Pratama, pemilik bengkel itu, tengah sibuk membetulkan motor bebek milik tetangganya. Tangannya berlumur oli. Kaos lusuh menempel di tubuhnya yang penuh keringat. Meski tampak sederhana, wajahnya memancarkan ketenangan. Ia bekerja tanpa banyak bicara, fokus, dan sesekali tersenyum ramah pada orang yang lewat. Pagi itu, suara mobil menderu dari kejauhan. Sebuah mobil putih berhenti tepat di depan bengkel. Dari dalamnya keluar seorang wanita muda dengan kacamata hitam besar, mengenakan blus putih dan celana panjang rapi. Namanya Zahra Azura. Penampilannya mencolok di antara kesederhanaan desa itu. "Permisi," katanya dengan nada sedikit ragu sambil menatap sekeliling. Arga yang sedang jongkok langsung berdiri dan menyekat tangannya dengan kain lap. "Iya mbak, ada yang bisa saya bantu?" Suaranya tenang, sopan, tapi tetap terdengar hangat. "Mobil saya tiba-tiba mogok di tengah jalan, untung bisa sampai sini. Bisa tolong cek mas?" Zahra menatap Arga dengan ekspresi antara kesal dan canggung. Ia tidak terbiasa berurusan dengan tempat seperti ini. Apalagi montir yang tangannya hitam oleh oli. Arga mengangguk tanpa banyak bicara. "Bisa mbak, saya lihat dulu ya." Ia menunduk, membuka kap mesin, dan mulai memeriksa dengan teliti. Zahra memperhatikan dari jauh, berusaha menahan diri agar tidak mengeluh. Bau bensin dan oli membuat hidungnya sedikit risih. "Wah, kayaknya akinya lemah mbak. Mungkin sudah lama nggak diganti," kata Arga setelah beberapa menit. Zahra mendengus pelan, padahal mobil ini baru diservis di kota. Arga tersenyum tipis. "Kadang servis di kota juga nggak jaminan ya mbak, tergantung yang ngerjain." Nada suaranya tidak bermaksud merendahkan, hanya menenangkan. Zahra memandanginya sejenak. Dari dekat, wajah Arga tampak bersih meski penuh keringat. Sorot matanya jujur dan tenang, jauh dari kesan licik atau sok tahu. Tapi gengsinya membuatnya tetap menjaga jarak. "Ya sudah, tolong benerin aja mas. Tapi cepat ya, saya ada urusan di kantor kecamatan," ucap Zahra. "Siap, mbak. Paling setengah jam selesai." Sambil menunggu, Zahra duduk di bangku bambu di depan bengkel. Pandangannya mengitari sekitar, melihat anak-anak kecil bersepeda, ibu-ibu membawa sayur dari pasar, dan suara burung yang sesekali terdengar. Ada suasana damai yang jarang ia rasakan di kota. Namun, pikirannya tetap gelisah karena urusan pekerjaannya di Yogyakarta. Sesekali ia menatap Arga yang sedang membetulkan mobilnya. Ada sesuatu pada cara Arga bekerja. Tenang, sabar, dan penuh tanggung jawab. Tapi Zahra tidak mau mengakuinya. Ia hanya berpikir, "Ya wajarlah, namanya juga montir. Kerjaannya memang begitu." Tak lama, Arga menutup kap mobil dengan suara pelan. "Sudah saya ganti akinya mbak. Coba sekarang dinyalakan." Zahra masuk ke mobil dan memutar kunci. Mesin langsung menyala halus. Ia menatap Arga dari kaca depan, sedikit terkejut. "Wah, bisa juga ya?" Gumamnya pelan. Arga tersenyum. "Ya harus bisa mbak. Kalau nggak bisa, bengkel saya sepi nanti." Ucapan itu sederhana tapi membuat Zahra tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak tiba di desa itu. Namun, harga servis yang disebut Arga membuatnya sedikit kaget. 150.000 mbak. Sudah termasuk aki baru dan jasa. Zahra mengangkat alis. "Murah banget. Di kota, bisa 2 kali lipat harga segitu." Arga menggeleng pelan. "Di sini orangnya sederhana, mbak. Kalau saya pasang mahal nanti malah nggak ada yang datang. Rezeki sudah ada yang ngatur." Jawaban itu terdengar tulus. Zahra diam sejenak, seperti sedang menimbang sesuatu. Dalam hatinya ada rasa kagum kecil, meski gengsi membuatnya menahan diri untuk mengakuinya. Saat hendak pergi, ban belakang mobilnya melindas sedikit genangan air, dan cipratan kecil mengenai kaki Arga. Zahra buru-buru membuka kaca mobil. "Aduh, maaf ya mas. Nggak sengaja," katanya panik. Arga tertawa kecil sambil mengibaskan air di celananya. "Nggak apa-apa mbak, cuma air. Yang penting mobilnya udah jalan." Zahra kembali tersenyum malu. Ia mengucapkan terima kasih, lalu melajukan mobilnya perlahan meninggalkan bengkel itu. Namun, di sepanjang jalan menuju kecamatan, pikirannya terus terbayang pada sosok montir tadi. Ada sesuatu yang berbeda dari Arga. Cara bicaranya, caranya tersenyum,
Bahkan cara ia menerima permintaan maaf dengan tulus. Sementara itu, Arga menatap debu jalanan yang mulai reda setelah mobil Zahra berlalu. Ia tidak tahu siapa sebenarnya wanita itu, tapi entah mengapa wajahnya terus terbayang. Di bawah langit pagi yang mulai hangat, dua orang dari dunia berbeda itu baru saja bertemu untuk pertama kalinya. Sejak pagi itu, Zahra beberapa kali tanpa sengaja melewati bengkel Arga setiap kali pergi ke kecamatan. Entah kenapa, matanya selalu saja terpaku pada bengkel kecil di pinggir jalan itu. Ia sendiri bingung mengapa hatinya seolah merasa hangat setiap kali melihat Arga yang sedang bekerja, dengan tangan kotor dan wajah berkeringat, tapi tetap tersenyum ramah pada siapapun yang datang. Namun Zahra bukan tipe orang yang mudah mengakui perasaannya, apalagi pada seseorang yang ia anggap jauh di bawahnya. Dalam pikirannya, Arga hanyalah montir kampung yang kebetulan sopan dan baik. Tak lebih, hari itu Zahra datang lagi ke desa Sumberjati. Ia mendapat tugas dari ayahnya untuk mengurus tanah warisan keluarga yang berada tak jauh dari bengkel Arga. Ayahnya meminta Zahra mengawasi proses perbaikan rumah tua di lahan itu. Setibanya di lokasi, Zahra langsung memanggil tukang dan mandor yang sudah lebih dulu bekerja. Tapi setelah beberapa jam, ia sadar bahwa beberapa bahan bangunan tertahan di jalan karena truk pengangkut mogok. Kenapa bisa mogok di situ? Kan tinggal sedikit lagi sampai sini. Keluh Zahra kesal saat menerima kabar dari mandor. Mesinnya ngadat, Bu. Tapi tenang, tadi saya sudah minta bantuan montir dari bengkel Arga Motor. Katanya sebentar lagi datang, jawab si mandor. Zahra langsung terdiam. Nama itu terasa familiar. Ia menghela napas pelan dan dalam hati berkata, lagi-lagi dia. Tak lama kemudian, suara motor terdengar mendekat. Arga datang membawa kotak peralatannya, mengenakan kaos abu-abu dan celana jeans yang sudah pudar warnanya. Ia turun dari motor dan tersenyum saat melihat Zahra di sana. Oh, ternyata mbaknya yang waktu itu mobilnya mogok ya. Sapa Arga ramah Zahra mengangguk singkat. Iya, kebetulan truk saya juga mogok sekarang. Emang nasib saya begini terus ya? Ketemu mesin rusak melulu. Arga terkekeh. Ya mungkin mbaknya disuruh belajar sabar sama mesin, biar nggak marah-marah terus. Zahra memutar bola matanya, setengah kesal tapi juga tidak bisa menahan senyum kecil. Arga kemudian segera memeriksa truk yang mogok itu. Sementara Arga bekerja, Zahra berdiri agak jauh sambil memperhatikannya. Dalam hatinya, ia harus mengakui bahwa pria itu memang telaten dan cekatan. Tapi sekali lagi, gengsi membuatnya menutup rasa kagumnya. Ia tetap memandang Arga dengan tatapan dingin, seolah-olah hanya sedang menilai kinerja orang upahan. Beberapa menit kemudian, truk berhasil dinyalakan kembali. Suara mesinnya kembali stabil, menandakan perbaikannya berhasil. Sudah, Mbak. Truknya bisa jalan lagi, kata Arga dengan senyum puas. Zahra mengangguk ringan. Oke, terima kasih ya. Tolong tagih ke mandor aja, saya lagi sibuk. Nada bicaranya datar, sedikit menyepelekan. Arga hanya tersenyum tipis. Ya paham betul gaya bicara seperti itu. Bukan karena sombong, tapi karena Zahra belum terbiasa menghadapi orang sederhana sepertinya. Namun si mandor yang melihat sikap Zahra, justru berkomentar dengan nada bercanda. Wah, Mas Arga, ini Mbak Zahra orang kota, jadi kalau ngomong suka cepat dan tegas. Jangan baper ya, Arga tertawa kecil. Enggak Pak, saya paham kok. Lagian saya udah biasa ditegur pelanggan. Zahra yang mendengar itu agak tersentil. Ia menatap Arga sekilas, dan untuk sesaat merasa malu. Tapi seperti biasa, gengsinya membuat ia tetap diam dan berlalu begitu saja menuju rumah yang sedang direnovasi. Siang itu, udara mulai panas. Arga hendak pergi setelah menerima bayaran dari mandor, namun tiba-tiba terdengar suara Zahra memanggil. Mas Arga, sebentar. Arga menoleh. Iya, Mbak. Zahra melangkah mendekat, lalu menyerahkan sebotol air mineral. Ini buat diminum. Panas banget siang ini. Arga menerimanya dengan senyum lebar. Wah, makasih banyak, Mbak. Jarang-jarang saya dikasih minum sama pelanggan. Zahra hanya tersenyum singkat, lalu segera pergi lagi. Namun dalam hatinya, entah kenapa, ia merasa lega telah melakukan hal kecil itu. Hari-hari berikutnya, Zahra semakin sering bertemu Arga karena urusan renovasi rumah. Setiap kali truk bahan datang, Arga kadang ikut membantu mengecek mesin, atau mengangkat barang berat tanpa diminta. Sifatnya yang ringan tangan dan tulus membuat para pekerja menyukainya. Namun, suatu sore, terjadi kesalahpahaman yang membuat hubungan keduanya mulai renggang. Saat itu Zahra melihat Arga berbicara cukup lama dengan seorang gadis desa bernama Rini, anak penjual warung di depan bengkel.
Mereka terlihat akrab dan tertawa bersama. Zahra yang kebetulan lewat menjadi tidak enak hati. Ia tidak tahu mengapa dadanya terasa sesak. Padahal ia sendiri belum punya alasan untuk merasa cemburu. Tapi pikiran negatif langsung muncul. Ia pantas aja ramah banget sama saya. Ternyata sudah biasa begitu sama perempuan di sini. Gumam Zahra lirih dengan nada kesal. Keesokan harinya, saat Arga datang membantu di lokasi renovasi, Zahra bersikap dingin. Tidak seperti biasanya. Ia hanya menjawab seperlunya dan jarang menatap Arga. Arga menyadari perubahan sikap itu, tapi memilih diam. Hingga akhirnya, saat pekerjaan hampir selesai, Arga memberanikan diri bertanya. "Mbak Zahra, saya salah ya? Kok rasanya Mbak kayak nggak enak hati sama saya?" Zahra menatapnya tajam. "Saya cuman nggak suka orang yang pura-pura baik. Di depan saya sopan, di belakang bisa dekat sama siapa saja." Arga terkejut. "Lo maksudnya?" "Sudahlah, nggak usah pura-pura nggak tahu," jawab Zahra cepat, lalu pergi meninggalkan Arga yang kebingungan. Hari itu menjadi sore yang panjang bagi Arga. Ia tidak menyangka Zahra menilai dirinya seperti itu. Padahal, ia hanya berbincang biasa dengan Rini tentang pesanan onderdil motor. Tapi Arga tidak marah. Ia tahu, mungkin Zahra masih belum benar-benar mengenalnya. Sementara di rumah, Zahra duduk di beranda sambil menatap langit yang mulai gelap. Ia merasa aneh. Mengapa ia marah? Mengapa hatinya seperti tersakiti oleh sesuatu yang ia sendiri tidak pahami? Di saat itulah ia baru sadar bahwa dalam diam hatinya mulai memperhatikan pria sederhana itu. Tapi egonya masih terlalu tinggi untuk mengakuinya. Dan malam itu, tanpa ia sadari, kesalahpahaman kecil itu menjadi awal dari rasa bersalah yang akan tumbuh semakin besar di kemudian hari. Beberapa hari setelah kejadian itu, Zahra mencoba menghindari Arga. Setiap kali melihat sosok pria itu lewat di depan rumah yang sedang direnovasi, ia pura-pura sibuk dengan ponselnya, seolah tak ingin bertegur sapa. Padahal, jauh di dalam hatinya, ia justru menyesal atas ucapannya waktu itu. Sementara Arga tetap bersikap seperti biasa. Ia tetap ramah pada para pekerja, tetap menolong siapapun yang butuh bantuan, dan tidak pernah menunjukkan wajah kecewa meski ia tahu Zahra bersikap dingin padanya. Sikap tenangnya justru membuat Zahra semakin merasa bersalah. Suatu sore, hujan turun deras di desa Sumberjati. Langit gelap dan angin bertiup kencang. Para tukang yang bekerja di rumah Zahra terpaksa berhenti dan pulang lebih awal. Zahra masih bertahan di rumah itu, menunggu sopirnya datang menjemput. Namun jalanan becek membuat mobil tidak bisa masuk ke area rumah. Ia berdiri di beranda, memeluk dirinya sendiri karena udara terasa dingin. Tiba-tiba, dari arah jalan muncul seseorang berlari membawa payung besar. Sosok itu tak lain adalah Arga. "Loh, Mbak Zahra belum pulang? Hujan deras begini malah sendirian," kata Arga dengan suara agak keras, karena suara hujan menutupi percakapan. Zahra menoleh dengan wajah terkejut. "Mas Arga, ngapain ke sini?" "Saya kebetulan lewat. Lihat rumah ini masih ada lampu nyala, saya pikir masih ada orang. Takutnya Mbak kehujanan atau kenapa-kenapa," jawabnya sambil membuka payung untuk menutupi Zahra dari hujan yang mulai menetes ke arah beranda. Zahra menatapnya lama. Ada sesuatu dalam tatapan itu, perasaan hangat yang muncul di tengah udara dingin. Ia ingin meminta maaf, tapi lidahnya terasa keluh. "Terima kasih, Mas. Saya nggak nyangka Mas Arga masih peduli setelah saya ngomong kasar waktu itu," ucap Zahra pelan. Arga tersenyum lembut. Nggak apa-apa, Mbak. Saya tahu, waktu itu Mbak mungkin lagi capek. Saya nggak ambil hati." "Tapi saya memang salah," jawab Zahra lirih. "Saya terlalu cepat menilai orang dari luarnya aja." Arga menatapnya sejenak, lalu berkata dengan nada tenang. "Nggak ada manusia yang sempurna, Mbak. Kadang kita belajar dari salah paham supaya bisa lebih ngerti satu sama lain." Hening sejenak. Hanya suara hujan yang terdengar, jatuh di atap seng dan tanah. Zahra memandangi Arga, dan untuk pertama kalinya, ia melihat ketulusan tanpa pamrih di wajah pria itu. Ia tidak sedang berpura-pura baik. Ia memang benar-benar tulus. "Mas Arga," kata Zahra ragu. "Boleh saya tanya sesuatu?" "Boleh, Mbak, tanya aja." "Kenapa Mas Arga bisa sabar banget? Maksud saya, hidup di kampung, kerja keras tiap hari, panas-panasan, tapi masih bisa senyum dan gak pernah ngeluh." Arga tersenyum. "Mungkin karena saya sudah biasa, Mbak. Saya nggak punya banyak, tapi saya punya cukup. Kalau terus lihat ke atas, hidup rasanya berat. Tapi kalau saya syukuri yang saya punya, malah terasa ringan." Zahra terdiam.
Kata-kata itu sederhana, tapi menampar hatinya yang selama ini terlalu sibuk mengejar hal besar tanpa pernah bersyukur. Hujan mulai reda. Arga menatap langit yang perlahan cerah, lalu berkata pelan, "Mbak Zahra, saya tahu mungkin kita beda dunia. Tapi kalau suatu saat Mbak butuh bantuan, saya janji saya akan datang. Kapanpun dan dimanapun." Zahra tersenyum kecil, merasa hangat mendengar kalimat itu. "Janji ya, jangan cuma omongan doang." Arga menatap matanya dalam-dalam. "Saya nggak pernah main-main soal janji, Mbak. Sekali saya ngomong, saya akan pegang sampai kapanpun." Entah kenapa, hati Zahra berdebar. Ada perasaan aneh yang tumbuh tanpa ia rencanakan. Sederhana tapi kuat. Beberapa minggu kemudian renovasi rumah selesai. Zahra bersiap kembali ke kota. Di hari terakhirnya di desa, ia mampir ke bengkel Arga untuk berpamitan. Arga tampak kaget tapi senang melihatnya datang. "Wah, Mbak Zahra, kirain udah balik ke kota." "Belum. Hari ini baru mau berangkat." "Saya cuma mau pamit dan bilang makasih," ucap Zahra dengan senyum tulus. Arga mengangguk. "Sama-sama, Mbak. Terima kasih juga udah percaya sama saya, walau sempat salah paham." Zahra menunduk sebentar. "Kalau boleh jujur, saya justru belajar banyak dari Mas Arga. Tentang sabar, tentang ikhlas, tentang cara lihat hidup. Terima kasih ya." Arga terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada serius tapi hangat, "Mbak Zahra, saya cuma montir kampung, tapi saya punya cita-cita. Suatu hari nanti, saya pingin punya bengkel besar, biar bisa bantu orang lebih banyak, dan kalau saat itu tiba, saya pengen Mbak Zahra lihat sendiri kalau orang kecil kayak saya juga bisa berhasil." Zahra menatapnya, terharu, tapi juga tak tahu harus berkata apa. "Saya percaya Mas Arga bisa. Dunia butuh orang kayak Mas, yang jujur dan gak gampang nyerah." Arga tertawa kecil. "Amin, Mbak. Semoga janji saya tadi gak lupa." Zahra tersenyum tipis. "Saya juga gak akan lupa janji itu." Sebelum berangkat, Zahra sempat menatap bengkel Arga sekali lagi. Ia tidak tahu mengapa rasanya berat meninggalkan tempat itu. Ada kenangan, ada ketulusan, ada sesuatu yang belum sempat ia ungkapkan. Sementara Arga berdiri di depan bengkel, melihat mobil Zahra perlahan menjauh di jalan desa yang berdebu. Di dadanya, tersimpan satu janji sederhana. Janji yang kelak akan mengubah jalan hidup mereka berdua. Hari berlalu, bulan berganti. Zahra kembali tenggelam dalam kesibukan kota, sementara Arga terus bekerja keras di bengkelnya. Tak ada kabar di antara mereka, tapi janji itu tetap hidup dalam ingatan masing-masing. Waktu berjalan cepat. 3 tahun telah berlalu sejak hari terakhir Zahra menginjakkan kaki di desa Sumberjati. Hidupnya kini sepenuhnya kembali ke hiruk-pikuk kota Yogyakarta. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan properti, karier yang sudah lama ia impikan. Penampilannya semakin elegan, dan gaya bicaranya semakin tegas. Namun di balik semua itu, ada ruang kosong di hatinya yang tak pernah benar-benar terisi. Kadang, di tengah kesibukan kantor yang padat, pikirannya melayang ke sebuah bengkel kecil di pinggir jalan desa, tempat seorang pria sederhana pernah menatapnya dengan tulus. Ia masih mengingat janji itu. Janji seorang montir kampung yang dengan yakin mengatakan, "Sekali saya ngomong, saya akan pegang sampai kapanpun." Zahra sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah Arga masih di sana? Apakah bengkelnya masih berdiri? Atau mungkin ia sudah lupa dengan janji yang pernah diucapkannya di bawah hujan sore itu? Namun gengsinya selalu menahan dirinya untuk mencari tahu. Ia memilih menyimpannya sebagai kenangan manis yang entah kenapa sulit dilupakan. Sementara di sisi lain, kehidupan Arga juga telah berubah. Sejak kepergian Zahra, ia semakin tekun bekerja. Ia menabung dari hasil memperbaiki motor, kadang juga membantu bengkel-bengkel lain di desa sekitar. Uang sedikit demi sedikit ia kumpulkan. Ia tidak hanya memperbaiki mesin, tapi juga belajar dari buku-buku bekas dan dari pengalaman montir senior di kota. 3 tahun bukan waktu yang singkat. Di tahun ketiga itu, kerja keras Arga akhirnya membuahkan hasil. Ia berhasil membuka bengkel baru yang lebih besar di pinggiran kota Yogyakarta. Namanya ia tetap pertahankan, Bengkel Arga Motor, tapi kini lebih rapi, lebih modern, dengan peralatan lengkap dan beberapa karyawan muda yang ia latih sendiri. Bagi warga sekitar, Arga bukan lagi montir kampung seperti dulu. Ia sudah jadi sosok yang dihormati karena kejujurannya dan sikap rendah hatinya. Tapi di hati Arga, masih tersimpan satu hal yang belum berubah, kenangan tentang Zahra. Kadang, saat hujan turun, ia teringat hari ketika Zahra berdiri di beranda dengan wajah pucat dan mata yang lembut. Saat itulah janji itu terucap, dan sampai sekarang, Arga masih memegangnya erat. Suatu pagi,
Arga duduk di ruang kecil di belakang bengkel barunya sambil membuka catatan lama. Di antara tumpukan kertas, ia menemukan selembar nota servis mobil putih bertuliskan nama Zahra Azura. Ia tersenyum kecil, lalu menatap keluar jendela. "Entah kamu di mana sekarang, Mbak Zahra," gumamnya pelan. "Tapi janji saya masih sama. Saya akan jadi seseorang yang pantas buat kamu lihat lagi." Hari berganti hari, Arga semakin sibuk, pelanggannya banyak, bahkan ada beberapa perusahaan kecil yang mempercayakan servis kendaraan operasional pada bengkelnya. Namun di tengah kesibukan itu, hatinya tetap sederhana. Ia tidak pernah sombong, selalu menolong orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Sementara itu, Zahra mulai merasa hidupnya terasa hampa. Semua pencapaian yang ia raih tidak memberikan kebahagiaan seperti yang ia bayangkan. Ia sudah bertunangan dengan pria bernama Deno, seorang pengusaha muda yang tampak mapan dan pintar berbicara. Tapi semakin lama, Zahra merasa ada sesuatu yang tidak beres. Deno terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Ia sering memamerkan harta dan pencapaian, tapi jarang benar-benar mendengarkan Zahra. Hubungan mereka lebih seperti dua orang yang saling berusaha terlihat sempurna, bukan saling mengerti. Suatu hari, Zahra diajak Deno menghadiri rapat kerja di kawasan pinggiran kota. Saat mobil mereka melintas di sebuah jalan yang ramai dengan toko dan bengkel, mata Zahra tanpa sengaja menangkap papan besar bertuliskan Bengkel Arga Motor, Servis dan Perawatan Profesional. Dadanya langsung berdegup kencang. Nama itu terlalu familiar untuk diabaikan. Ia menoleh ke arah papan itu, dan matanya membesar ketika melihat dari kejauhan sosok pria berkaus hitam sedang berbicara dengan pelanggan di depan bengkel. "Deno, sebentar ya. Aku mau mampir ke tempat itu bentar," kata Zahra tiba-tiba. Deno menatap heran. "Ke bengkel? Buat apa?" "Mobil kita baik-baik aja, Ra." Zahra tersenyum kaku. "Cuma sebentar. Aku cuman penasaran aja." Dengan sedikit enggan, Deno menepi. Zahra turun dari mobil dan berjalan perlahan menuju bengkel itu. Setiap langkah terasa berat tapi juga penuh rasa ingin tahu. Dan benar saja, pria yang berdiri di depan bengkel itu adalah Arga. Tapi kini berbeda jauh dari dulu. Wajahnya lebih dewasa, posturnya lebih tegap, pakaiannya bersih, dan senyumnya masih sama, tulus dan hangat. Zahra terpaku, tidak menyangka janji itu benar-benar ditepati. Arga menoleh ketika mendengar suara langkahnya. Untuk sesaat, keduanya saling berpandangan tanpa kata. Waktu seolah berhenti di antara mereka. "Mbak Zahra," suara Arga terdengar pelan tapi jelas. Seakan ia masih tak percaya dengan penglihatannya sendiri. "Mas Arga," jawab Zahra dengan suara bergetar. Beberapa detik hening. Hanya suara kendaraan lalu lalang yang terdengar. Arga tersenyum lembut. "Akhirnya kita ketemu lagi ya," Zahra mengangguk pelan. "Iya, ternyata Mas beneran menepati janji." Arga tertawa kecil. "Saya kan sudah bilang, Mbak. Sekali saya ngomong, saya pegang sampai kapanpun." Hati Zahra bergetar mendengar kalimat itu. Ia ingin berbicara banyak hal. Tentang rasa bersalah, tentang kekaguman, tentang betapa ia sempat meremehkan pria ini dulu. Tapi sebelum sempat bicara lebih jauh, suara klakson mobil Deno memecah suasana. "Zahra, ayo, kita udah telat!" teriak Deno dari dalam mobil dengan nada tidak sabar. Arga menoleh sekilas, lalu kembali menatap Zahra dengan senyum tenang. "Mbak udah punya kehidupan baru ya?" tanyanya pelan. Zahra mengangguk ragu. "Iya, tapi..." Belum sempat ia melanjutkan, Deno turun dari mobil dengan wajah kesal. "Ra, ngapain ngobrol sama montir di pinggir jalan? Ayo, kita harus jalan!" Katanya tanpa sadar bahwa pria yang disebutnya montir di pinggir jalan itu adalah seseorang yang pernah mengajarkan arti ketulusan pada Zahra. Wajah Zahra memucat. Arga hanya tersenyum, tidak tersinggung sedikit pun. "Nggak apa-apa, Mbak. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi." Zahra menunduk, hatinya bergetar oleh rasa malu dan penyesalan yang tiba-tiba menyeruak. Ia berusaha menahan air mata saat melangkah kembali ke mobil. Dalam perjalanan pikirannya tak tenang. Kata-kata Deno terus bergema di telinganya. Tapi yang lebih kuat justru suara Arga yang lembut. "Sekali saya ngomong, saya pegang sampai kapanpun." Sejak hari itu, pikiran Zahra terus dipenuhi oleh bayangan Arga. Wajah tenangnya, senyum tulusnya, dan cara ia tetap sopan meski dihina di depan mata, semuanya terus berputar di kepalanya. Ia tak menyangka pria yang dulu hanya seorang montir kampung kini telah menjadi sosok sukses dan tetap rendah hati. Sementara Deno, tunangannya, semakin menunjukkan sifat aslinya. Ia mudah marah, kasar dalam perkataan, dan selalu merasa benar. Zahra mulai merasa lelah.
Hubungan mereka yang awalnya terlihat sempurna kini mulai retak oleh sikap Deno yang sombong dan tak pernah menghargai orang lain. Suatu malam mereka makan malam di restoran mewah. Zahra berusaha berbicara serius. "Deno, aku pengen tanya sesuatu. Menurut kamu, apa arti kesetiaan?" Deno menatap heran. "Kenapa nanya kayak gitu tiba-tiba?" "Aku cuma pengen tahu. Menurut kamu setia itu apa?" Deno tertawa kecil. "Setia? Ya, nggak selingkuh, nggak bohong, nggak ninggalin pasangan. Kenapa sih kamu kayak orang lagi ngelamun aja dari kemarin?" Zahra menatapnya dalam diam. Ia ingin bercerita tentang pertemuannya dengan Arga, tapi hatinya menolak. Ia tahu Deno tidak akan paham. "Enggak, cuma lagi mikir aja," jawabnya pelan. Namun, malam itu ia memutuskan satu hal. Ia tidak bisa terus hidup bersama orang yang tidak memahami arti sederhana dari kejujuran dan ketulusan. Beberapa minggu kemudian, hubungan Zahra dan Deno resmi berakhir. Pertengkaran hebat di kantor Deno membuat semuanya pecah. Deno marah karena Zahra menolak menandatangani kerja sama bisnis yang menurutnya curang. Zahra memilih keluar dari perusahaan itu dengan kepala tegak. Hari-hari setelah itu, Zahra merasa kosong. Ia lebih sering menyendiri, memikirkan jalan hidupnya. Di saat seperti itulah, bayangan Arga kembali muncul. Entah dorongan dari mana. Suatu pagi ia memutuskan untuk pergi ke bengkel Arga, tanpa memberitahu siapapun. Udara pagi di pinggiran kota terasa segar. Zahra mengenakan kemeja biru muda dan celana sederhana, jauh dari penampilannya yang biasanya elegan. Ia ingin datang bukan sebagai wanita kota, tapi sebagai dirinya sendiri. Ketika tiba di bengkel itu, suasananya ramai. Beberapa karyawan sedang bekerja memperbaiki mobil, sementara Arga berdiri di dekat meja kasir, mencatat sesuatu. Ia terlihat syik, tapi tetap menyapa setiap pelanggan dengan senyum ramah. Zahra berdiri di depan bengkel beberapa detik sebelum akhirnya memberanikan diri melangkah masuk. "Mas Arga," panggilnya pelan. Arga menoleh. Saat melihat siapa yang datang, matanya sedikit membesar, lalu tersenyum hangat. "Mbak Zahra, saya kira nggak bakal ketemu lagi." Zahra tersenyum canggung. "Saya cuma lewat, jadi sekalian mampir." "Gimana kabarnya, Mas?" "Alhamdulillah, baik." "Mbak sendiri?" "Baik juga," jawab Zahra, meski suaranya terdengar ragu. Mereka duduk di bangku panjang di depan bengkel. Untuk beberapa saat keduanya hanya diam. Suasana sedikit canggung tapi juga menenangkan. Akhirnya Zahra membuka percakapan. "Mas Arga, waktu itu saya belum sempat bilang makasih yang sebenarnya. Bukan cuma karena Mas bantu saya, tapi karena Mas sudah ngajarin saya banyak hal tanpa sadar." Arga menatapnya tenang. "Saya nggak merasa ngajarin apa-apa, Mbak. Saya cuma jadi diri saya sendiri." "Itu dia masalahnya," kata Zahra sambil tersenyum kecil. "Mas jadi diri sendiri tanpa pura-pura, tanpa sombong, tanpa alasan untuk dipuji. Sementara saya dulu sibuk jaga gengsi sampai lupa cara menghargai orang lain." Arga terdiam sejenak. "Yang penting Mbak sekarang sudah lebih baik. Semua orang punya masa untuk belajar." Hening lagi. Angin bertiup pelan, membawa aroma bensin bercampur udara siang yang hangat. Zahra menunduk sebentar lalu berkata, "Saya udah nggak tunangan lagi, Mas. Saya putus." Arga sedikit terkejut, tapi tetap menjaga ekspresinya. "Oh, maaf kalau saya lancang nanya, tapi Mbak nggak apa-apa?" Zahra tersenyum gitu. "Nggak apa-apa. Mungkin emang bukan jalannya. Saya cuma pengen hidup yang tenang dan jujur, bukan penuh pamer dan kepalsuan." Arga mengangguk perlahan. "Kadang yang kita kira cocok belum tentu benar-benar sejalan. Tapi kalau Mbak butuh tempat cerita, bengkel ini selalu terbuka. Saya mungkin nggak bisa kasih nasihat, tapi bisa dengerin." Zahra menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Mas Arga, saya dulu salah menilai Mas. Saya pikir montir kampung nggak mungkin punya mimpi besar. Tapi ternyata, justru Mas yang ngerti arti perjuangan dan janji." Arga tersenyum lembut. "Saya nggak marah, Mbak. Waktu itu saya malah bersyukur sempat ketemu Mbak. Karena dari pertemuan itu, saya punya alasan buat berubah dan kerja lebih keras." Zahra terdiam. Dadanya terasa hangat sekaligus sesak. Ia menyadari, di antara mereka ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tiba-tiba, hujan turun perlahan, seperti mengulang kenangan masa lalu mereka. Arga berdiri dan mengambil payung dari dekat pintu bengkel. Ia menatap Zahra sambil tersenyum. "Kayak dulu ya, setiap hujan pasti ada cerita." Zahra tersenyum malu. "Iya, tapi kali ini saya nggak mau salah paham lagi." Mereka berdiri berdua di bawah payung kecil, memandangi jalanan yang mulai basah. Tak banyak kata diucapkan, tapi suasananya penuh makna. Setelah beberapa menit, Zahra berkata pelan,
Mas Arga, apa Mas masih ingat janji waktu itu? Arga menatapnya serius. Saya ingat, Mbak. Janji kalau suatu saat Mbak butuh bantuan, saya akan datang kapanpun dan dimanapun. Dan saya masih pegang janji itu sampai sekarang. Zahra menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Saya rasa, janji itu bukan cuma tentang bantuan, Mas, tapi tentang perasaan yang nggak pernah benar-benar hilang. Arga terdiam. Ia menatap Zahra lama, lalu berkata lembut. Kalau gitu, biar waktu yang jawab, Mbak. Kalau memang masih ada jalan, saya nggak akan lari. Hujan semakin deras, tapi mereka tetap berdiri di bawah payung itu, membiarkan dunia di sekitar seolah menghilang. Di hati Zahra, perasaan yang dulu ia abaikan kini tumbuh kembali, lebih kuat, lebih tulus. Sementara Arga, yang selama ini hanya menyimpan kenangan, kini tahu bahwa mungkin janji yang ia ucapkan dulu bukan sekadar janji biasa. Malam itu, Zahra pulang dengan hati yang tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sejak hari itu, Zahra sering datang ke bengkel Arga. Bukan untuk memperbaiki kendaraan, tapi untuk sekadar berbicara. Kadang ia membawa bekal makan siang. Kadang hanya duduk sambil menyeruput kopi di bangku panjang depan bengkel. Para karyawan Arga yang melihat pun sudah terbiasa. Mereka tahu perempuan itu bukan pelanggan biasa. Ada sesuatu yang berbeda di mata Arga setiap kali Zahra datang. Ketenangan yang jarang terlihat di wajahnya yang biasanya tegas. Lama-kelamaan, hubungan mereka kembali dekat, tapi kali ini dengan cara yang jauh lebih dewasa dan tulus. Zahra tidak lagi menilai Arga dari penampilannya, dan Arga pun tidak pernah menyinggung masa lalu. Mereka berbicara seperti dua sahabat lama yang sama-sama memahami bahwa hidup tak selalu berjalan lurus. Suatu sore, setelah bengkel tutup, Arga mengajak Zahra berjalan ke taman kecil di belakang bengkel. Udara sore terasa lembut, langit memerah, dan suara azan maghrib mulai terdengar sayup. Masih ingat waktu pertama kali Mbak datang ke bengkel saya yang dulu? Tanya Arga sambil tersenyum. Zahra tertawa kecil. Ingat banget. Saya waktu itu panik, marah-marah nggak jelas. Padahal Mas cuma mau bantu. Dan saya malah bengong. Nggak nyangka ada orang sekeren itu turun dari mobil mewah ke bengkel jelek saya. Arga ikut tertawa. Hening sejenak. Lalu Arga melanjutkan dengan suara lebih pelan. Saya dulu janji ke diri sendiri. Kalau suatu hari bisa berdiri sejajar sama Mbak, saya pengen ngomong sesuatu. Tapi waktu berlalu dan saya sadar, saya nggak perlu sejajar. Saya cuma pengen jujur. Zahra menatapnya lembut. Jujur soal apa, Mas? Arga menarik napas dalam. Soal perasaan yang dulu saya pendam. Tentang bagaimana Mbak jadi alasan saya kerja keras, belajar, dan berubah. Saya tahu mungkin semua ini terdengar terlambat, tapi saya nggak mau janji, saya cuma tinggal kata-kata. Zahra terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Mais Arga. Saya nggak minta jawaban sekarang, lanjut Arga cepat. Saya cuma pengen Mbak tahu. Semua yang saya capai sekarang bukan buat pamer, tapi karena waktu itu saya pengen buktiin satu hal, bahwa orang biasa pun bisa punya arti kalau mau berjuang dengan hati yang bersih. Zahra menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Mas, saya yang seharusnya minta maaf. Dulu saya bodoh. Saya lihat Mas cuma dari luar. Saya malu waktu ingat gimana saya meremehkan orang yang justru paling tulus ke saya. Arga tersenyum kecil. Udah Mbak. Yang penting sekarang Mbak udah ngerti. Suasana di antara mereka terasa hangat dan damai. Cahaya senja perlahan memudar, menyisakan sinar jingga di wajah mereka. Zahra memandangi Arga lama, seolah tak ingin momen itu berakhir. Beberapa minggu berlalu setelah sore itu. Zahra membantu Arga mengelola bengkel dari sisi administrasi dan promosi. Ia yang dulu terbiasa duduk di kantor berpendingin ruangan, kini tak segan turun tangan mencatat barang, membuat laporan, bahkan sesekali ikut melayani pelanggan. Orang-orang di sekitar bengkel mulai mengenal Zahra sebagai Mbak yang ramah dan pintar, teman Mas Arga yang baik. Sampai akhirnya, suatu hari, Arga mendapat kabar besar. Sebuah perusahaan otomotif nasional menawarinya kerjasama untuk menjadi mitra bengkel resmi. Itu artinya bengkel Arga akan naik kelas, dari bengkel lokal menjadi pusat servis resmi. Saat menerima kabar itu, Arga langsung menatap Zahra. Mbak, ini semua juga karena bantuan Mbak. Kalau bukan karena ide Mbak buat promosi dan pengelolaan data pelanggan, mungkin mereka nggak akan melirik bengkel ini. Zahra tersenyum hangat. Mas, saya cuma bantu sedikit. Semua ini karena kerja keras Mas dari awal. Arga menggeleng. Enggak Mbak. Saya yakin ini jalan yang Tuhan kasih, supaya saya bisa menepati janji saya sepenuhnya. Zahra mengerutkan dahi.
Janji yang mana? Arga tersenyum lebar. Janji kalau saya bakal jadi seseorang yang pantas Mbak lihat lagi. Dan sekarang, saya cuma pengen nambah satu hal kecil di janji itu. Zahra menatapnya dalam. Apa itu, Mas? Arga menatap lurus ke matanya, suaranya pelan tapi pasti. Saya nggak tahu apakah saya pantas buat Mbak atau enggak. Tapi kalau saya boleh jujur, saya pengen janji saya nggak berhenti di situ. Saya pengen janji buat jagain Mbak, bukan cuma hari ini, tapi selamanya. Zahra terdiam. Air matanya mengalir perlahan. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Ia tersenyum sambil menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Mas Arga, dari dulu saya nggak pernah lihat orang yang setulus Mas. Kalau waktu bisa diulang, saya pengen nggak pernah ngeremehin Mas. Arga menggeleng pelan. Kalau waktu diulang, mungkin cerita kita nggak akan seindah ini. Kadang Tuhan sengaja bikin kita tersesat dulu biar bisa saling nemuin di waktu yang tepat. Zahra menatapnya lama. Jadi, apa ini waktunya yang tepat, Mas? Arga tersenyum. Kalau Mbak bilang iya, saya nggak akan nyanyiain. Sore itu, di bawah langit yang mulai berwarna ungu keemasan, dua hati yang dulu sempat terpisah akhirnya menyatu kembali. Tak ada janji mewah, tak ada cincin mahal, hanya dua orang yang akhirnya sama-sama mengerti arti kesetiaan dan perjuangan. Beberapa bulan kemudian, di sebuah acara sederhana di Desa Sumberjati, tempat di mana semuanya dimulai, Arga dan Zahra resmi menikah. Warga desa datang memberi selamat, dan banyak yang terharu melihat montir kampung yang dulu sederhana kini berdiri gagah di samping wanita yang dulu pernah memandangnya sebelah mata. Zahra mengenakan kebaya putih sederhana, dan Arga dengan kemeja abu muda tampak sangat bahagia. Di tengah suasana haru, Zahra berbisik di telinga suaminya. Mas, sekarang saya tahu, janji Mas bukan cuma sekadar kata, tapi jalan hidup yang beneran Mas jalani. Arga tersenyum, menggenggam tangannya erat. Dan saya juga tahu, Mbak. Kadang yang paling kita tunggu bukan datang karena kita cari, tapi karena kita sabar. Hujan turun pelan sore itu, sama seperti hari pertama mereka bertemu. Tapi kali ini, bukan kesedihan yang menetes bersama air hujan, melainkan kebahagiaan yang meluruhkan semua penyesalan di masa lalu. Zahra menatap Arga sambil tersenyum, lalu berbisik pelan, Mas Arga, saya janji, kali ini saya nggak akan ngelepas. Arga menatapnya penuh cinta. Dan saya janji, kali ini saya nggak akan pergi. Dan begitulah, janji yang dulu diucapkan di bawah hujan kini benar-benar mengubah segalanya. Montir kampung yang dulu diremehkan kini menjadi lelaki yang paling disyukuri kehadirannya oleh wanita yang dulu sempat menyesal telah memandang rendahnya. Karena pada akhirnya, cinta sejati tidak pernah butuh kemewahan. Ia hanya butuh hati yang setia dan janji yang benar-benar dipegang sampai akhir. Dari seorang montir kampung menjadi sosok yang dihormati, Arga membuktikan bahwa janji dan ketulusan tak pernah sia-sia. Zahra belajar bahwa cinta sejati bukan datang dari kemewahan, tapi dari hati yang tulus dan sabar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya yang akan menghangatkan hatimu. Udara pagi di Desa Sumberjati terasa sejuk. Embun masih menggantung di ujung daun.